Baik, pada video kali ini kita akan membahas tentang fitur-fitur penting untuk mengedit video di Canva dan juga bagaimana cara kita mengekspor, download, dan share video kita. Kita buka kembali halaman pada Canva kita. Kita akan mencoba membuat desain sebuah video ya. Pada video di Canva, kita akan melihat tampilan seperti ini untuk awal halaman proyek. Ada layarnya, ada halamannya, kemudian di bagian bawah ini ada namanya timeline ya. Jadi di sini video-video yang kita mau bikin akan muncul di sini. Berikut nanti audionya juga. Nah, seperti itu ya. Coba kita masukkan salah satu video yang ada di sini. Kita coba ambil video-video random ya. Kita coba tentang alam. Kita ambil ini. Nah, seperti ini. Saya akan masukkan sebagai latar belakang. Nah, ketika saya mengambil video ini, ya, coba lihat. Nah, dia akan muncul seperti ini. Kalau mau menambah, kita munculkan lagi, begini. Oke, kita sudah punya dua video. Kita sudah punya dua video di sini. Satu, dua. Satu, dua. Dua video. Ketika kita mau menambahkan elemen lain, misalnya audio, maka dia akan muncul di bawahnya. Ya, kita coba ambil audio, kita coba random seperti ini. Yap. Nah, dia akan muncul di timeline bawahnya ya, di bawah dari si video ini. Coba audionya kita tambah 2. Nah, dia akan muncul lagi di bawahnya lagi ya, seperti ini. Ya, kemudian nih, jadi ini ada video, audio, dan audio. Seperti itu. Kita bisa, kalau misalnya ini tampilannya terlalu kecil, misalnya kita ingin melihat detailnya, kita bisa pakai ini. Sebelah sini ada zoom. Ya, zoom. Nah, bisa lihat kecil, lebih kecil ya. Atau mungkin besar, kita bisa sesuaikan di sini. Jadi kita mau edit-edit, ya. Lebih enak tampilan seperti ini atau lebih besar dikit atau yang kecil-kecil begini, boleh sekali. Silahkan diatur sendiri itu di zoom ya. Nah, kemudian kita akan belajar icon-icon apa saja yang ada di bagian atas dari video ini. Kita coba seperti ini. Nah, ketika kita klik videonya, kita akan melihat icon-icon muncul di atas. Kalau tidak kita klik, maka yang muncul hanya satu posisi. Tapi ketika kita klik, maka yang muncul adalah fitur-fitur untuk edit video. Kita coba edit video, ya, edit video. Kita coba crop juga nanti, ya. Kita coba pemutaran juga. Kita mulai ya. Kita mulai dari nih, crop ya. Kita crop dulu coba. Ini adalah fitur crop, jadi kita bisa memilih bagian video mana yang akan kita pakai dalam timeline kita. Misalnya kita nggak mau semua nih, ya udah kita geser aja, mau dari detik berapa. Detik sini ke sini misalnya, cuma sekian detik. Nah, kita bisa geser, atau kita geser-geser begini juga bisa. Ya, setelah selesai, maka oke, ya, geser ya. Geser, mau yang ini, oke. Nah, seperti itu. Jadi kita cuma ambil 10 detik. Misalnya yang ini. Ini juga saya nggak mau semua. Oke, kita potong saja. Ambil yang ini sama sebelah sini. Oh, sepertinya yang ini lebih menarik. Karena sudah ada apa ini. Nah ya. Oke. Selesai. Nah, jadi 2. Ini udah dipotong ya. Terlalu panjang misalnya. Kita mau potong lagi. Oke. Nah, ini sekarang jadi 10 detik sama 12 detik. Ini fitur crop ya. Kita bisa crop si video ini. Selain itu kita juga bisa membagi video menjadi 2 ya.
Misalnya mau kita hapus ya karena kita tidak suka, atau misalnya kita mau nambah elemen tertentu pada bagian tertentu saja, itu bisa kita bagi dua, split ya namanya ya. Kita klik di bagian mana kita mau bagi, misalnya di sini, lalu klik kanan di mouse, pisahkan halaman. Nah, jadi dua. Kita bisa hapus halaman misalnya, ya. Atau misalnya kita mau meletakkan teks tertentu. Nah, teks tertentu yang di halaman ini saja, maka itu bisa dengan cara split, ya. Ini akan bermanfaat kalau videonya panjang banget, terus kita mau meletakkan elemen-elemen hanya pada beberapa bagian saja, hanya beberapa detik, itu kita mau meletakkan judul misalnya atau tulisan. Nah, itu akan enak kalau kita potong dulu videonya sesuai dengan detik mana kita meletakkan elemen tersebut. Karena kalau tidak kita potong, ya, misalnya ini video sepanjang ini nih, ya, kita mau naruh tulisannya cuma di bagian depan. Nah, maka dia akan munculnya sampai belakang gitu, ya. Padahal kita maunya depan aja. Nah, ketika kita split begini, kita pisahkan halamannya. Nah, kita klik halaman mana yang mau kita taruh. Nah, ini lebih enak. Jadi sebelah sini sudah tidak ada elemen yang tadi kita ingin letakkan di tempat yang lain aja gitu ya. Seperti itu. Itu split ya. Untuk split kita bisa klik kanan tadi seperti ya sudah kita lakukan, klik kanan lalu klik kanan di mouse lalu pisahkan halaman, atau kita bisa ketik huruf S pada keyboard. Coba kita letakkan di satu tempat kursor kita ya, di posisi mana kita ingin potong video itu atau split, pisahkan. Lalu kita ketik S. Nah, dia akan terpisah seperti itu. Itu fungsi split ya. Kemudian kita mau memperlihatkan yang namanya timeline ya, show timeline. Kita coba ambil gambar yang lain, kita ambil video yang lain ya. Kita coba ambil video yang lebih panjang, misalnya, nah ini. Ya, saya cuma punya video pemandangan juga. Kita coba atur dulu. Itu bisa seperti ini ya. Ini ada video sepanjang 1 menit 57 detik. Kita bisa ini ya, tampilkan waktu, show timeline. Nah, seperti ini. Dia akan muncul di atasnya begini, ya. Jadi ini timeline. Timeline kapan video itu akan muncul. Kita bisa juga misalnya mau meletakkan tulisan, ya. Tulisan di selamat datang misalnya ya. Selamat datang. Tapi kita mau menulisnya di pojok sini aja dan tidak di seluruh tempat gitu, tidak di seluruh whole video ini, semua video ini ya. Depan aja. Gimana caranya? Kita coba show timeline. Kita coba show timeline. Nah, ini ketika saya klik ini yang muncul adalah timeline si tulisan ini. Berarti saya harus mengurangi nih. Nah, ini selamat datang. Saya harus kurangi terus sampai sesuai mana kita ingin tulisan ini muncul dan hilang. Muncul, muncul, muncul. Nah, kita lihat sampai timeline ini habis, maka tulisan ini akan hilang. Nah, begitu ya. Tulisan ini akan hilang. Nah, ini kembali ke split tadi. Ketika tulisan ini tadi sepanjang itu, ya, maka kita akan kesulitan untuk ke sini, ke sini, ke sini. Ya, kalau videonya cuma 1 menit. Tapi ada yang videonya sampai 30 menit. Nah, kalau kita tidak pakai fungsi split, itu akan membuat kita harus
geser, 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 geser untuk meletakkan elemen di satu titik saja, begitu ya. Jadi sebaiknya kita split saja. Nah, kita split lalu baru kita tambahkan judul. Tulis di sini. Nah, begitu. Jadi, ketika kita klik tulis di sini, dia hanya ada di slide yang ini. Ketika masuk slide yang kedua, yang ada hanyalah selamat datang. Begitu ya. Kemudian kita bisa manfaatkan ini untuk membuat animasi ya. Animasi yang datang pergi. Jadi ada yang kemudian muncul, ada yang kemudian hilang. Nah, itu akan sangat seru sekali dan asik sekali nanti. Kemudian kita mau belajar tentang video filter ya. Video filter apa itu? Kita coba ambil video lagi. Kita coba misalnya ini ya. Nah, kita akan mencoba untuk mengedit video ini. Kita klik ya. Kita edit video di bagian atas ini, menu atas nih. Nah, di sini ada efek, ada sesuaikan. Kita coba efek dulu. Di sini ada penghapus latar belakang. Nah, ini ada filter. Kita coba filternya. Bisa geser-geser begini atau kita lihat semua. Di sini ada filter untuk alami, hangat, ini atau vivid, vintage ya, vintage misalnya kita bisa atur juga intensitasnya. Segini apa segini. Nah, begitu ya. Kemudian ada mono dan seterusnya. Kemudian selain filter kita bisa sesuaikan. Sesuaikan ini bisa di kehangatan ya, lebih hangat misalnya. Ini juga kita bisa atur-atur kecerahannya, kita bisa atur kontrasnya, bisa kita atur sorotannya, bisa kita atur. Ini bisa kita atur semuanya. Ya. Sesuaikan dengan kebutuhan kita dan nuansa apa, suasana apa yang ingin kita tampilkan dalam video kita. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang transisi video. Transisi video. Jadi antara video satu ke video lainnya itu ada pergerakannya. Nah, itu pakai apa? Kita tahu di sini di tengah-tengah dua gambar ini, dua slide ini ada plus ya. Ada plus untuk tambahkan halaman dan ada bagian bawahnya ini namanya tambahkan transisi. Kita klik saja. Nah, kita akan menemukan beberapa pilihan untuk transisi. Apakah larut? Nah, larut seperti itu ya. Kita coba. Nah, seperti itu. Atau meluncur. Nah, seperti itu perubahannya. Atau usap lingkaran, usap warna, usap garis, mau transisi ajaib, mengalir, kemudian ditumpuk, atau tebas. Nah, ketika kita klik ini, misalnya, maka di sini akan ada pilihan lagi untuk pengaturannya. Apakah durasinya 1,3 detik atau mungkin lebih cepat. Terus arahnya apakah ke kanan, ke atas, ke bawah, ke sudut kiri, dan seterusnya. Warnanya juga bisa kita ganti. Nah, bisa kita ganti semuanya, kita bisa atur sendiri sesuaikan dengan kebutuhan. Setelah kita ketemu nih transisi mana yang oke, saya mau pakai transisi itu. Lalu kita ingin transisi itu berjalan untuk semua slide ya, untuk semua slide maka kita tinggal terapkan ke semua halaman. Terapkan ke semua halaman. Maka semua halaman punya transisi yang sama seperti yang kita pilih tadi. Tapi kalau kita ingin hanya slide itu saja, maka cukup setelah kita pilih maka sudah cukup, tidak usah diterapkan ke semua halaman. Itu efek transisi. Oke. Kemudian berikutnya kita akan bermain dengan grid ya. Kadang kita dalam satu halaman itu kita ingin ada beberapa video di situ ya. Nggak cuma satu. Dan ini seru sekali. Jadi videonya bisa jalan bareng-bareng. Caranya gimana nih? Klik elemen,
Lalu kita masuk ke kisi. Kisi ini kita sedang membagi halaman itu menjadi beberapa halaman. Misalnya kita mau yang ini. Oke, kita punya dua bagian halaman, ini dan ini. Sekarang kita masukkan videonya, ya. Kita masukkan video yang mau kita gunakan. Misalnya ini ya, yang satu sedang menulis, yang satu sedang nih. Oh, kita cari mungkin nih ya. Oke. Nah, ketika kita klik sini. Oke, kita tunggu. Nah, mereka akan jalan bersama ya. Jadi yang atas juga jalan, yang bawah juga jalan. Itu kita pakai kisi atau grid itu ya. Atau kita bisa sesuaikan sendiri. Dengan apa? Dengan bagian elemen. Lalu di sini ada bingkai. Kita bikin sendiri bingkainya ya. Misalnya kita bikin seperti ini. Lalu kita mau di sini. Kita mau ada lingkaran di sini. Ya. Kemudian misalnya kita kasih warna hitam mungkin ya, begini ya. Lalu kita coba cari video yang mau kita letakkan di kanvas kita. Misalnya kita pantai ya. Pantai ada yang ini nih. Ini kemudian kemudian ini. Ini saja. Oke, sudah semua. Lalu kita play. Oke, kita play. Nah, dia bergerak semua. Ini bergerak, ini bergerak, ini bergerak. Bagus ya. Ini kita bermain dengan grid dan bingkai. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang animasi ya. Kita akan mencoba cara animasi dari video yang kita masukkan. Misalnya kita mau ini. Ini kita coba atur dulu videonya ke sini. Kita mau tambahkan animasi dari video ini. Kita bisa klik bagian atas ini. Menu animasikan. Klik. Nah, ini ada berbagai menu animasi yang bisa kita pilih. Misalnya seperti ini. Atau ke kanan. Atau pudar. Atau timbul. Ya. Nah, seperti ini. Seperti ini. Atau tarik nafas. Atau pergerakan ya. Atau misalnya kita pilih zoom foto. Nah, ketika kita klik, maka sama ya kayak tadi ya. Ada menu tambahan lagi untuk setting. Kita klik zoom-nya tadi ya. Lalu kita mau zoomnya apakah keduanya saat masuk dan keluar atau saat masuk saja atau saat keluar saja ya. Misalnya kita pilih keduanya. Skalanya mau secepat apa gitu. Nah, ini cepat ya. Kalau ini, nah seperti itu. Mau ke dalam apa keluar? Kita coba ke dalam. Nah ini seperti makin mendekat. Coba skalanya kita besarkan. Coba. Oh, seperti itu ya. Kalau keluar, nah makin menjauh. Begitu ya. Ini animasi bisa dicoba-coba sendiri dan setiap kita klik, dia akan ada pengaturan lanjutan, ya, pilihan lanjutan. Seperti itu. Cuma untuk pilihan lanjutannya ini hanya untuk Canva Pro ya. Ini ada mahkotanya nih. Oke. Begitu. Itu untuk animasi, ya.
Oke. Animasi juga ada animasi halaman juga ya. Jadi animasi tidak hanya foto, tapi animasi halaman juga ada. Nah, crit, crit, begitu ya. Ada halaman, ada foto. Kemudian berikutnya kita akan belajar tentang animasi juga, tapi tentang tulisan ya. Kalau tadi animasi halaman sudah, animasi foto sudah, sekarang bagaimana kalau kita masukkan tulisan? Pantai sore hari. Oke, kita beri efek dulu. Putih mungkin ya. Kita kasih animasi. Nah, sedikit. Nah, seperti ini. Coba agak lambat dikit. Kita coba play. Tadi ya, agak zoom. Kita coba play. Yep. Nah, seperti itu. Jadi videonya bergerak, tulisannya juga bergerak. Nah, ini ya, seru sekali bermain edit video di Canva. Kita explore lagi banyak ya, nanti kita praktek. Nah, yang terakhir adalah menu background remover. Tadi belum kita bahas di bagian edit video. Kita coba kasih cari video, misalnya orang menari ya. Kita coba ini, ada jerapah. Ada jerapah lucu. Coba yang ini coba ya. Kita coba video ini ya. Kita coba edit video, klik ini sebelah atas ini, klik edit video, lalu di bagian alat ada penghapus latar belakang. Kita klik saja. Kita lihat apa yang terjadi. Wah, gelap ya. Kita coba ini. Coba yang terang ya. Kita coba ini, edit video. Kita hapus latar belakangnya karena nggak suka nih, misalnya kita nggak suka sama gambar yang tadi. Ya udah kita hapus latar belakang. Lalu kita ganti backgroundnya dengan yang lain. Misalnya di lapangan. Nah, lalu kita play. Nah, begitu ya. Jadi dia seperti sedang menari di lapangan. Ya, padahal tadi backgroundnya bukan itu. Nah, itu fungsi dari penghapus background. Tapi untuk penghapus background ini, saat ini untuk Canva Pro saja. Yap, seperti itu. Itu kurang lebih fitur-fitur yang bisa kita gunakan ketika kita mengedit video, dieksplor lagi dan dilatih, maka nanti kita akan bisa menghasilkan video yang luar biasa, yang keren. Selanjutnya, ketika video kita sudah jadi, kita sudah selesai mengedit semua video kita, yang kita lakukan adalah share video kita, ya. Share video kita atau kita download video kita. Tapi sebelum download,
bisa kita putar dulu semuanya, misalnya untuk memastikan apakah video kita sudah benar apa belum sih. Nah, klik yang bagian ini. Ini, nah, ini video kita akan play dari awal sampai akhir ya. Kita bisa cek. Kalau mau unduh, silahkan klik sebelah kanan ini ada tombol unduh, langsung bisa diunduh. Atau kita tutup dulu, kita bagikan ya. Kita klik menu bagikan, kita mau unduh sebagai video MP3, kemudian semua halaman kah? Ya, oke, langsung kita unduh. Kemudian kalau misalnya video kita mau tampil di media sosial, sebaiknya hubungkan akun media sosial kita di Canva supaya ya mungkin tidak terkena copyright dan sebagainya ya. Itu ya. Nah, itu untuk fitur unduh, unduh template. Kita bisa bagikan juga di sosial media kalau kita sudah mentautkan akun sosial media kita di Canva. Begitu. Lalu kita bisa tautan tampilan publik ya. Tautan tampilan publik. Ketika kita klik ini, kita salin, kita bisa share video ini ke teman kita sehingga teman kita bisa tonton video itu. Nah, seperti itu. Teman kita juga bisa nonton video kita tanpa harus download video kita, ya. Mudah sekali. Kita tinggal praktekkan nanti dalam membuat video. Kita aplikasikan dan semoga bisa menghasilkan video yang keren dan bermanfaat. Itu untuk video kali ini. Kita akan bertemu pada video selanjutnya. Selamat mencoba dan terima kasih.